Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Cahaya tenang pada awan kelabu, kabut menyeliputi hawa sendu. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa Pekan Paskah kelima, Senin 19 Mei 2025. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang sudah lansia, yang sedang sakit, yang sudah tua. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh kembangnya. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sedang mencari teman hidup yang baik, mencari pekerjaan yang baik, dan mencapai cita-citanya. Kita juga berdoa untuk mereka yang bekerja dan ikut serta ambil bagian dalam karya pelayanan kepada sesama, pelayanan kepada Tuhan untuk kebaikan dan perkembangan jemaat. Kita juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami persoalan kehidupan, entah secara pribadi, entah di dalam keluarga mereka. Kita saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, supaya semakin diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan semakin dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan semoga Anda sekalian, kita semua umat beriman, tetap bertekun dalam devosi kepada Bunda Maria selama bulan Mei ini, selama bulan Maria ini, supaya bersama dengan Bunda Maria kita merenungkan misteri hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan semoga kita senantiasa
bersama Bunda Maria memanjatkan doa-doa harapan permohonan kita kepada Kristus Yesus Putranya. Dan kiranya apa yang ditegaskan oleh Yesus pada hari ini menjadi inspirasi, menjadi peneguhan, menjadi penguatan untuk kita, bahwa penghibur akan diutus oleh Bapa. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Semoga Tuhan Yesus yang telah bangkit senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, pribadi-pribadi orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya, supaya Roh Kudus itu mengarahkan hidup kita, supaya Roh Kudus itu membimbing hidup kita, supaya Roh Kudus itu senantiasa menguasai hidup kita, sehingga kita mampu untuk mengarahkan diri menjadi saksi-saksi kebangkitan, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam semua kehidupan kita, melalui perkataan, pemikiran, perasaan, penilaian, dan juga perbuatan hidup kita, sehingga kita memiliki hidup yang semakin selaras sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bahwa upaya kita untuk senantiasa membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita juga perlu kita imbangi dengan doa-doa, supaya kita mendapat kasih karunia dan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita. Dan lebih-lebih semoga kita mempersiapkan diri setelah kita nanti merayakan hari kenaikan Tuhan. Kita akan memulai dengan doa novena Roh Kudus. Semoga kerinduan kita, harapan-harapan kita, keinginan kita, upaya kita untuk membuka diri, membuka hati, membuka hidup bagi kehadiran Roh Kudus senantiasa kita upayakan, kita perjuangkan, kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam doa-doa kita, supaya diri kita siapkan sungguh-sungguh untuk menerima kehadiran Roh Kudus. Kita mohon dengan kerendahan hati, dengan keteguhan hati, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya Roh Kudus itu memang sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh menguasai hidup kita, pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah ini. Semoga hidup kita tidak hanya digerakkan oleh kekuatan manusiawi belaka, tetapi semoga hidup kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita juga digerakkan, dikuasai dan diarahkan oleh gerakan Roh Kudus, gerakan Roh Allah sendiri, yang tentu saja akan mengarahkan, membimbing dan juga memberkati hidup kita, supaya semakin selaras, supaya semakin sejalan dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Semoga upaya kita, perjuangan kita, kerelaan, kerendahan hati kita untuk menerima kehadiran Roh Kudus kita wujudkan dalam doa-doa kita, dalam perjuangan kita setiap hari, dalam tindakan kita, dalam keseharian kita, dan kita diundang untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, saksi-saksi Kristus, saksi-saksi perdamaian dan cinta kasih di dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi